Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur kalau kami dipercaya untuk melakukan, menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pada sore hari ini tuh kami berkumpul di tempat ini. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Karena kami tahu tanpa Engkau, tanpa campur tangan Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, sertai kami semua Tuhan yang akan melayani pada sore hari ini. Kami undang hadirat Roh Kudus hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa lain yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sini. Amin. Segala roh yang bukan Oleh karena itu daripada Tuhan, dalam nama dengan Yesus. otoritas nama Yesus, kami patahkan, kami tangking keluar semua Keluar kuasa-kuasa semua orang kuasa kuasa tempat yang ini. tidak berasal dari Tuhan, Keluar keluar dari dalam tempat nama ini. Yesus. Biar seluruh ruang gedung ini Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk bungkus kami supaya melayani Tuhan. Saudara, keluarga kami juga Tuhan untuk bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Amin. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami manusia terbatas Tuhan, kemampuan kami terbatas Tuhan. Tapi kami punya Allah yang besar, Amen. Allah yang tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan di tempat ini Tuhan. Amin. Mujizat akan terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pelepasan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami andalkan Engkau di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, meteraikan tempat ini Tuhan dengan darah Yesus, sehingga tempat ini boleh menjadi kudus. Amin. Semua yang melayani Tuhan kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan, ini waktumu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami meteraikan semua doa-doa kami. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan izinkan sekali lagi kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami ini sehingga Engkau boleh mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami yang melayani Tuhan. Tidak terbatas dari yang ada di atas panggung maupun di bawah panggung. Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuduskan, dan Tuhan pakai kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua peralatan yang dipakai. Iblis tidak bisa mengganggu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua alat tidak ada yang terganggu. Dari awal sampai akhir, semua alat-alat ditolong, diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam khusus berdoa bagi hamba-Mu Pak Gilbert, tibakan dengan tepat waktu di tempat ini Tuhan, dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Amen. Mereka yang mencari Engkau boleh menemukan Engkau malam hari ini. Amen. Mereka yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat malam ini, beban mereka diangkat oleh Engkau. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati semua yang hadir di tempat ini, memberkati, mengurapi pikiran mereka dan hati mereka. Setiap firman yang jatuh tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah lebat, dan semua kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa
Segala puji syukur kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau akan melawati kami semua yang hadir. Kami percaya hari ini ada mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit, kami akan pulang disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang dengan lemah, kami boleh pulang membawa kemenangan dari Allah. Bahkan kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar yang baik. Bapa, terima kasih. Lawati kami Tuhan oleh kuasa-Mu. Lawati kami oleh firman-Mu. Lawati kami Tuhan. Kami percaya nyata kuasa-Mu buat kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, baik dari praise worship, musik, pujian, WL, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Gilbert Lomoindong yang akan menyampaikan firman. Bersabdalah buat kami Tuhan. Biarlah kami pulang membawa kemenangan dan pemulihan dari Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapak, bungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga apa yang kami lakukan hari ini mendapatkan sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di sorga. Kami buka ibadah KKN Mujizat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
biasa. Sama-sama bilang sekali, Yesus tetap Yesus. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Hari ini sebetulnya semua pengisi acara harus pakai baju Bali, saudara. Saya tadi sebelum berangkat, makanya agak sedikit terlambat. Saya mau belajar pakai sarung, tapi kurang sukses. Saya udah pakai, cuman saya bingung pakai sarung itu di atas perut, di tengah perut, atau di bawah perut. Karena kalau saya taruh di atas ketinggian, saya lihat di kaca nggak keren. Saya taruh di tengah, melorot, kurang bagus. Saya taruh di bawah, saya lihat nggak cocok. Jadi terpaksa saya ganti. Jadi minta maaf, hari ini saya tidak pakai sarung. Tapi nanti selanjutnya saya belajar bagaimana cara pakai sarung yang benar, saudara. Saya lihat Pak Kepi sarungnya mantap itu. Padahal kita timbangannya sama, jadi ya pasti ada jalan keluar. Saudara-saudara yang mau dibaptis nanti bisa langsung maju. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bali Nusa Dua Theater ini luar biasa, saudara. Tapi saya di sini agak takut, saudara, karena ada satu tali di sini yang bisa ngangkat. Saya takut lagi saya khotbah nggak punya itu yang saya injak. Nanti semua pikir ada pengangkatan, saudara. Dan saya juga minta maaf, saudara, karena ada yang komplain sama saya. Orang kebaktian mesti daftar. Ada oma-oma bilang sama saya, Oma minta maaf, Oma, karena daerah Nusa Dua ini menjelang G20 masih keras dengan PPKM, saudara. Jadi untuk itu minta maaf, ruangan ini bisa nampung 1.000 orang, ya 1.000 orang. Tetapi tidak bisa dipenuh-penuhi banget, saudara. Jadi menurut aturannya perlu ada yang dikosongkan. Makanya keluarga kumpul, lalu ada kursi-kursi yang dikosongkan. Jadi minta maaf, karena itu ini KKR awal, saudara. Selanjutnya kita akan ibadah setiap hari Selasa mulai bulan Agustus, saudara. Jadi mulai bulan Agustus saya akan ada di sini setiap Selasa, saudara. Jadi minggu ke gereja sudah masing-masing. Ya kan? Hari Selasa kita belajar bertumbuh bersama dalam terang Tuhan di tempat ini. Amin. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus baik meskipun di tengah masalah selalu ada kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya juga bersama dengan istri saya. Saya undang istri saya maju ke depan untuk menyampaikan puisi yang sudah dikarangnya dari kemarin sore, saudara. Jadi bikin puisi. Shalom. Oh, senang sekali bisa bersama-sama. Ini juga buat saya pertama kali bisa bertemu dengan orang yang sebanyak ini. Mungkin harusnya sih lebih baik dari ini, cuman karena ada syarat PPKM. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada malam hari ini, itu semua dan semua hanya karena anugerah Tuhan. Mau masalah seberat apapun, kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan saya, masalah jadi kecil, benar nggak saudara? Dan saya bangga sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Berarti kita akan sering-sering ada di Bali, ya Dir. Ya, Bali adalah
satu kota yang luar biasa, tempat yang saya juga paling suka. Berasanya holiday everyday di tempat ini, tetapi sekaligus kita melayani Tuhan dan bersama-sama bisa ketemu dengan saudara-saudara. Saya baru merasa punya keluarga lagi di tempat ini, dan saya senang sekali, sukacita. Dan malam hari ini biar kita boleh bersama-sama dengarkan firman Tuhan, mendapat kekuatan baru lagi, mendapat pedoman hidup untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia kayak nyanyi. Haleluya. Dan oh ya, saya minta tolong saudara-saudara, jangan sementara saya khotbah ada yang ambil foto, saudara-saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini saya lagi viral dimaki-maki orang. Jadi kalau sudah foto, sudah ikut-ikut dimaki-maki orang. Jadi jangan, saudara, jangan. Saya sayang sama saudara, ya kan? Lalu ada saudara-saudara yang mungkin datang ke sini dan berkata, Gilbert harus klarifikasi. Saudara, gue kasih dalam Tuhan, saya tidak akan pernah klarifikasi. Kenapa? Karena haters gak akan pernah mau dengar klarifikasi saya. Dan yang kedua, orang yang memang mengerti pelayanan saya tidak akan pernah perlu dengar klarifikasi. Karena 38 tahun saya melayani, itu sudah cukup membuktikan saya bukan pendeta kadrun, saya bukan pendeta pendukung khilafah, saya bukan pendeta yang pernah tertarik sekalipun dengan politik. Saya selalu bersuara apapun tentang politik, mulai dari zaman Pak Harto sampai hari ini, saudara. Saya pernah diancam mau dibunuh orang, saya pernah diancam mau diculik orang karena urusan-urusan kebenaran, saudara. Tapi saya tidak akan pernah gentar. Saya tetap akan menyatakan kebenaran. Saya tetap akan berdoa. Saya tidak akan pernah mengadakan politik balas dendam. Saya tetap akan mendoakan bangsa ini. Saya tidak akan pernah mendukung calon siapapun, saudara. Karena buat saya, anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan secara khusus bukan terlibat dalam mendukung calon, tetapi anak-anak Tuhan harus mendoakan pemerintah yang sah. Bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya, itu yang perlu kita doakan. Jadi kalau ada yang memelintir doa saya, dianggap saya mendoakan calon presiden tertentu, sama sekali tidak, saudara. Karena yang terjadi adalah seorang mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, saya tetap akan doakan. Saya tidak pernah bagian dari pendukungan calon tertentu. Kalaupun ada yang menyeret-nyeret dan bilang, oh Gilbert pendukung calon ini, Gilbert pendukung calon ini, jawab saja, karena buat saya hanya mendukung satu nama dari segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Salah satu persoalan banyak orang adalah setan mau membuat kita ragu, sehingga kita bertanya, kira-kira Yesus mau nggak ya jamah suami saya? Kira-kira Yesus mau nggak ya sembuhkan penyakit saya? Kira-kira Yesus mau nggak ya pulihkan masa lalu saya? Kira-kira Yesus mau nggak ya berkati usaha saya? Hari ini saya mau beritahu buat setiap saudara, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Iblis datang pada Yesus dan bilang, jika engkau anak Allah, roba batu ini menjadi roti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang iblis mau buat adalah menciptakan keraguan. Betul nggak ya saya anak Allah? Kalau saya anak Allah, kenapa Yesus belum menyembuhkan penyakit saya? Kalau betul saya anak Allah, kenapa dia belum bela rumah tangga saya? Kenapa dia belum berkati
hidup saya. Tapi hari ini pada saat kita kumpul bersama di Bali Nusa Dua Theater ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Yesus bukan hanya mati buat kita, Yesus bukan hanya mencurahkan darahnya buat kita, Yesus bukan hanya naik ke surga buat kita, yang sebentar lagi akan kita rayakan perayaan kenaikan Yesus ke surga. Dia bukan hanya mengutus Roh Kudusnya buat kita, tetapi hari ini saya mau beritahu, Yesus mau menyembuhkan kita, Yesus mau memulihkan kita, Yesus mau mengangkat kita, Yesus mau menyertai kita, dan Yesus mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat kita. Haleluya. Jangan ada yang pulang dari ibadah lemas-lemas. Gilbert gak klarifikasi. Jangan-jangan betul dia khilafah itu. Tapi pulang dari sini semua semangat. Orang rumah tanya dari mana? Dari gereja, ibadah, pelayanan, kuasa Tuhan bekerja. Nanti kalau dia tanya pendeta khotbah apa, Yesus mau. Yesus mau. Amin. Siapa di sini yang belum nikah atau angkat tangan? Jangan sok ngaku deh. Muka lu jomblo tuh udah kelihatan banget, bener deh. Oke. Saya kasih tahu ya, sekali lagi lu nggak angkat tangan, seumur hidup lu nggak bakal dapat. Belum pernah bikin sinetron kutukan pendeta ya? Jangan coba-coba. Ulang. Siapa di sini yang belum menikah, angkat tangan. Yesus mau kasih jodoh yang terbaik buat kita. Dari tadi saya ngomong mujizat, saya ngomong pengampunan, saya ngomong ini, aminnya biasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Bukan kita pindah sama-sama. Ini kita mau belajar hari ini. Matius 8 ayat 13. Setelah Yesus turun dari bukit, let me ask you this question. Ngapain Yesus di bukit? Jawab dong. Makanya jangan bengong kalau pendeta lagi khotbah. Sudah bikin saya emosi aja. Orang tanya nggak dijawab. Ngapain Yesus ke bukit? Bukan saya ngajak. Hello? Ngapain Yesus ke bukit? Alkitab berkali-kali, makanya Alkitab dibaca. Alkitab berkali-kali berkata apa? Yesus naik ke bukit seorang diri untuk apa? Berdoa. Correct. Setelah Yesus turun dari bukit, ngapain dia di bukit? Yesus naik ke bukit ngapain? Gitu dong. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepalanya. Lalu sulit menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Folks, orang ini mengambil sebuah risiko besar. Karena orang kusta
rambutnya tidak boleh dipotong, tidak boleh pakai baju rapi, bajunya harus compang-camping, dan kalau dia berada di tengah-tengah orang banyak, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Dengan dia mendatangi Yesus, he put himself in danger. Karena kalau Yesus tidak mau, maka Yesus akan berkata, lempar laki-laki ini dengan batu sampai mati. Kalau dia melanggar hukum adat Musa, dia melanggar hukum Alkitab, hukum Taurat yang ditetapkan oleh Musa. Orang kusta tidak boleh bercakap-cakap dengan seseorang. Maka datanglah seorang sakit kusta ini kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata apa? Aku mau jadilah kau tahir. Seketika itu juga, sama-sama bilang sama saya, seketika itu juga. Saudara-saudara yang sedang bergumul dalam doa karena menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dapat anak, percayakah kita Yesus mau dan seketika itu juga mujizat dapat terjadi? Amin. Saya mengerti hari-hari ini mujizat menjadi sebuah serangan. Kalau sudah lihat di YouTube channel dari orang yang menyebut dirinya Kristuber lah, YouTuber Kristen lah, lalu apologet Kristen lah, hari-hari ini akan sibuk menyerang mujizat. Lalu dikatakan bahwa ngapain orang Kristen percaya mujizat? Kita hanya percaya Yesus. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, memang iman Kristen kita tidak bergantung pada mujizat. Iman Kristen kita bergantung pada Yesus. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, siapa Yesus yang saya percaya? Yesus yang saya percaya adalah Yesus sumber segala mujizat yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setuju katakan amin. Saya juga bingung, kenapa hari-hari ini sampai pendeta-pendeta tertentu tidak lagi berani khotbah tentang mujizat? Karena kalau pendeta khotbah tentang mujizat akan diserang oleh Kristuber, YouTuber Kristen, lalu mulai diserang di dalam komen-komennya. Ini pendeta tidak mengajarkan tentang iman, tidak mengajarkan tentang pengajaran, tidak mengajarkan doktrin yang betul, hanya mujizat. Saya mau bilang, doktrin bukan segala-galanya, tetapi iman kepada Allah dalam kebenaran menuntun kita pada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan Yesusku hebat. Amin. Seketika itu juga tahir orang itu daripada kustanya. Klik Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-murid dan orang banyak berbondong-bondong, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus belum dibikin jalan. Tadi kita baca orang apa? Kusta. Sekarang kita baca siapa? Pengemis. Ada nggak orang kaya yang butuh mujizat? Ada. Tapi sebagian mereka bisa bayar tabib. Karena itu mereka pergi ke tabib. Saya begitu sakit hati
Kalau dengar ada youtuber Kristen yang menyerang tentang mujizat dan berkata, ngapain itu mengabarkan tentang mujizat? Saya hanya jawab begini, bos, engkau ada di kota, mungkin engkau bisa bayar dokter, mungkin engkau bisa pergi ke dokter, tapi izinkan saya menjelaskan, saya sering ada di tempat-tempat pedalaman, saya sering ada di tempat-tempat di mana dokter mungkin datang ke situ hanya sebulan sekali, dan kalaupun dokter datang, mereka nggak cukup punya dana untuk membayar dokter itu. Dan apa yang mereka harus perlukan? Mereka hanya harus perlukan iman untuk berharap pada Yesus yang tidak pernah berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Tapi saya juga ketemu orang-orang kaya yang bisa bayar dokter, bisa terbang ke Singapura, bisa terbang ke Penang, bisa terbang ke Amerika, bisa terbang ke Hong Kong untuk datang ke rumah sakit yang paling mahal di negeri itu. Tapi rumah sakit yang paling mahal, dokter yang paling hebat, sudah angkat tangan dan berkata, there is no hope. But let me tell you, in Jesus there is always hope in Him. Hallelujah. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, memang iman Kristen tidak bergantung pada mujizat. Iman Kristen bergantung pada Tuhan Yesus. Tapi Yesus yang mati dan bangkit buat kita lah Yesus yang menjamin, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-murid, ada orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itulah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, belas kasihan kepadaku. Klik. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Lalu Yesus berhenti. Jadi rupanya bukan hanya zaman sekarang. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya zaman sekarang. Saudara yang mengikuti secara online, ketik di live chat saudara, bukan hanya di zaman sekarang. Setiap jemaat Tuhan yang bersama dengan saya di Bali Nusa Dua Theater ini sama-sama bilang sama saya, bukan hanya zaman sekarang. Sekali lagi sama-sama bilang, bukan hanya zaman sekarang. Dari zaman itu, setiap kali mau terjadi mujizat, ada saja yang kepo dan resek, saudara. If you ask me why, kalau saudara tanya sama saya kenapa, jawabannya ada pada Yohanes 10 ayat 10. Gak usah buka ayatnya, percaya saja pasti betul, saya sudah persiapkan. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis memang mau kau menderita. Iblis memang mau rumah tanggamu kacau. Iblis memang mau penyakitmu tidak disembuhkan. Iblis mau memang kau tertekan dan tidak bisa terlepas berbahagia. Padahal kita bilang kalau anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Sama-sama bilang sama saya, malam ini saya dimerdekakan. Semua saudara yang mengikuti melalui live, ketik di live chat saudara, malam ini saya dimerdekakan. Sama-sama bilang malam ini saya dimerdekakan. Sama-sama bilang malam ini saya dimerdekakan.
saudara yang terikat dengan LGBT, saudara yang terikat dengan rokok, saudara yang terikat dengan minum mabuk, saudara yang terikat dengan perselingkuhan, saudara yang terikat dengan pornografi, saudara yang terikat dengan penyakit, penderitaan, kutuk, bahkan trauma. Percaya malam ini kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita dengan ajaib dan luar biasa. Alkitab saya bilang, if you know the truth will set you free. Alkitab saya tidak bilang, if you know the doctrine will set you free. I know doctrine is important. But my Bible never and didn't say, if you know the doctrine will set you free. But my Bible said, if you know the truth will set you free. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mujizat adalah hak mutlak kita sebagai orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, mujizat bukan bagian yang terpenting. Mujizat bukan bagian terpenting. Tapi mujizat adalah hak mutlak saya. Why? Kenapa kita percaya? Mujizat adalah hak mutlak karena Yesus sudah bayar harganya. Sama-sama bilang harganya sudah lunas. Saya mau saudara mengerti kebenarannya. Makanya ibadah ini saya beri nama, saya gak peduli orang mau marah sama saya gak peduli orang mau gak suka sama saya tidak menjadi pendeta untuk disukai orang, saya menjadi pendeta untuk menyatakan isi hati Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Yesus begitu cinta sama kita dan senang mengerjakan mujizat buat kita. Amin. Amin. Kalau Yesus senang kita mengalami mujizat, pertanyaan saya, siapa yang tidak senang kita mengalami mujizat? Jawab! Kalau Yesus senang kita mengalami mujizat, siapa yang gak suka kita mengalami mujizat? Setan mau kita terus tertekan, bos. Setan mau kita terus menderita. Setan mau kita terus dikuasai oleh persoalan. Tapi hari ini saya datang untuk memberitahu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang mengasihi kita. Yang sudah katakan amin. Banyak orang menegurnya supaya diam. Folks, out of my heart, dari dasar hati saya terdalam, saya mau bilang, ketika orang menekan saudara untuk tidak percaya mujizat, ayat ini bilang, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Sama-sama bilang sama saya harus semakin keras. Ayo sama-sama bilang sama saya harus semakin keras berseru. Sama-sama bilang saya harus semakin keras berseru. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Can you see this? Murid-murid yang gak mau mereka terima mujizat, tapi Yesus mau. Ayat 49 bilang, lalu Yesus apa? Berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Klik. Wow, I love this part. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini yang saya bilang, Yesus mau. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mau. Yesus bukan hanya mau malam ini, kalau saya boleh ngomong di dasar hati saya yang terdalam. Yesus rindu sekali mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Coba lihat. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, mudah-mudahan kamu akan sembuh. No, pergilah apa? As your faith be done unto you. Taruh tangan
mantel di dada. Sama-sama bilang, sesuai imanku jadi pada kau. Amin. Jangan berdebat sama siapapun. Kalau ada orang yang bilang sama saudara, mujizat tidak lagi untuk sekarang, gak usah debat, bilang sama dia sesuai imanmu jadi padamu. Amin. Kalau ada yang mengkritik saya dan bilang, Gilbert ini apa ini, khotbah cuma mujizat, 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 dia tidak khotbahkan doktrin yang betul. Ini yang saya mau bilang, doktrin yang betul. Percaya pada Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah menebus dosa kita dan menjamin hari depan kita penuh kemenangan dengan hari-hari yang penuh mujizat dan perkara-perkara dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mulia. Kalau orang mau bilang mujizat sudah berakhir, silahkan, itu buat dia. Tapi buat kita, Yesus saya tidak pernah berubah dulu kemarin ini dan sampai selama-lamanya. Siapa yang setuju? Yang setuju angkat tangan kanan, sama-sama saya bilang, sesuai dengan iman saya jadi pada saya. Apa imanmu hari ini? Loh, ini ibu-ibu semua. Pak! Panggil Pak. Ui. Bali nih Pak, Bali Pak, Bali. Provinsi internasional Pak. Kalau dipanggil Pak, jawab gini. Ini kan mau G20 Pak, Bali Pak. Mari kita sukseskan Pak. Kan malu-maluin. Nanti kalau pemimpin-pemimpin negara datang, beli, oi, Pak, kayak di film-film Pak. Kan kalau di film-film kan gitu kan. John, Pak. Ini baru ini. Nanti mulai Agustus kita masalahnya ibadahnya tiap Selasa. Jangan kalau saya bilang Pak, oi. Ini direkam, ini live ke seluruh dunia. Tadi saya lihat ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, Korea Selatan, Amerika, Eropa, dari segala macam. Pas saya panggil Pak, oi. Jatuh Bali, jatuh Bali. Enggak, tadi itu cuma percobaan. Buat saudara-saudara yang live, ini yang benar. Pak! Mantap. Ulang. Pak! Bu! Ibu hebat. Pak! Apa imanmu, Pak? Bu! Apa imanmu? Adik-adik muda, jombloan dan jomblowati yang diberkati Tuhan, apa imanmu? Bukan sesuai doa pendeta jadi padamu, tapi sesuai imanmu jadi padamu. Ya, setuju sama saya, angkat tangan dan bilang sesuai iman saya. Sama-sama bilang sesuai iman saya. Berikan tepuk tangan yang berikan. Lalu kata Yesus kepada pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau pada saat itu juga. Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Yes, klik. Saya mau jelaskan buat saudara kenapa ayat-ayat ini saya ambil. Karena saya mau membuat saudara mengerti bahwa konsep mujizat bukanlah konsep gereja Pantekosta. Konsep mujizat bukanlah gereja aliran karismatik. Konsep mujizat bukanlah kelompok dari orang-orang tertentu yang mengabarkannya, but that is the word of God. Mujizat adalah bagian dari doktrin yang benar. Pendeta yang mengajarkan mujizat bukan berarti dia tidak mengerti doktrin. Itulah doktrin yang dia percaya. Bahwa mujizat masih tetap berlaku. Karena Yesus tidak berubah.
Dia bukan hanya menjamin sorga dan memberi pengampunan dosa buat kita, tapi dia memberikan hari-hari yang penuh kemenangan dan kelimpahan oleh anugerah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Lukas 7 ayat 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke satu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang apa? Ada orang apa? Ada orang apa? Bukan setengah mati, tapi mati betul. Diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu apa? Menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Folks, saya mau saudara stretching pada satu kata penting ini, jangan menangis. Kenapa Yesus mau mengerjakan mujizat? He can see your tears. Folks, if you love somebody, kalau saudara cinta seseorang, hal yang paling berat buat saudara adalah melihat dia menangis. Siapa yang setuju sama saya? Pak, if you love your wife so much, apapun yang terjadi, engkau disakiti, engkau tidak dihargai, tapi kalau engkau mencintai dia, engkau hanya ingin menyenangkan dan membahagiakan dia. Adik-adik muda, kalau kau cinta seseorang, meskipun cintamu ditolak, tapi kau tetap stalking Instagramnya. Udah bu, gak usah ketawa deh, ibu ketawa. Kenapa suka stalking mantannya ya bu? Bosan. Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, the reason kenapa Yesus mengerjakan mujizat, He can see your tears. Yesus bahkan siap mati dari kayu salib, bayar semua harganya. Dengan bangga dia deklarasikan sudah selesai, because He can see your tears. Mujizat sangat bisa. Jika tidak melakukan bagiannya, apa itu mujizat? I do my part and my God do His part. Amin. Sama-sama bilang, saya harus mengerjakan bagian saya. Ibu-ibu yang suaminya masih ngaco, nggak bisa cuma bilang, Tuhan urus suami saya, gajinya lu yang ambil, suaminya suruh urus Tuhan. Anak-anak muda, cowok-cowok doa, Tuhan berikan aku wanita yang pintar, yang S2. Gak usah ketawa, lu sadar. Makanya sebelum doa, kita mesti ngaca. Lihat, ya gua gak ganteng, Tuhan berikan pasangan teman hidup yang jelek ya jangan, tapi cantik juga janganlah Tuhan, sebab saya juga gak ganteng. Tapi meskipun saya gak ganteng, kan saya agak lucu Tuhan. Nah itu dia. Kalau lu gak ganteng, minimal lucu. Bisa dapat yang cantik sekarang.
Karena ada banyak juga wanita cantik tidak mencari yang ganteng. Dia udah bosan disakiti sama yang ganteng. Dia cari yang jelek yang udah gak laku sama siapa-siapa, yang penting lucu. Tanpa melakukan bagian saya, itu adalah kebodohan tersendiri. I do my best, and my God will take care about the rest. Saudara-saudara yang mulai frustasi hari-hari ini dan berkata, kenapa ya mujizat tidak terjadi? Coba ngaca. Mungkin saya belum melakukan bagian saya. Tuhan gak perlu diurusi. Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Tinggal kita melakukan bagian kita. Wanita itu menjamah ujung jubah Yesus dan mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, bisa kan anak Tuhan tidak menerima mujizat? Sangat bisa. Jika terlalu cepat menyerah dan putus asa, Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu beroleh selamatnya. Tapi kadang-kala kita beriman. Dan waktu kita gak dapat, kita kecewa. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan. Saya harus bertahan. Sama-sama bilang saya harus bertahan. Saya harus bertahan. Karena siapapun yang bertahan pasti akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan teman pada waktunya. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, apakah mujizat selalu terjadi jika kita percaya dan beriman? Lalu kita bertindak dan setia? Jawaban saya, ya. Saudara di rumah ketik sekarang, mujizat selalu pasti terjadi. Saya ngerti, ada orang-orang yang akan menyerang saya dan berkata, Gilbert menyampaikan Injil murahan, Injil yang hanya menindak bobokan jemaat dan berkata mujizat selalu terjadi. Saya bilang yes, mujizat selalu terjadi jika saya percaya, beriman, bertindak dan setia. Tetapi klik, yang harus kita ingat, mujizat bukan apa yang saya mau tapi yang harus terjadi, namun apa yang Tuhan mau yang pasti Terjadi. setuju? Yuk. Saya bercontoh. Sudah berdoa karena sudah lagi naksir suami orang. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman pribadi itu? Coba maju ke depan bersaksi dulu. Tapi ada nggak yang begitu? Ada lah. Ada nggak yang begitu? Ada dong. Artinya yang ditaksir orang ya Bu ya. Ada orang yang berdoa karena dia lagi naksir sama, lagi dekat-dekat sama suami orang. Doanya kejam ya. Tuhan, si John kasihan, istrinya cancer, udah gak bisa buat apa-apa lagi. Rumahnya di surga, Tuhan cepat jadikan supaya dia bisa senang di surga daripada dia menderita terus cancer. Dan supaya John jadian sama saya. Ada loh yang doa begitu. Ada loh yang doanya begitu. Makanya Bu ya, saya mau kasih tahu sama ibu-ibu rahasianya. Kalau suamimu selingkuh Bu, kalau suamimu selingkuh, jangan sebentar-bentar ngomong gini, kalau gitu aku mati aja, aku mati. Jangan Bu, jangan Bu. Suami dalam hatinya begini, amin. Sesuai dengan imannya jadi padanya, amin. Terus dia langsung telepon selingkuhan itu Bu. Dia udah sebentar-bentar ngomong mau mati, kayaknya jadi bentar lagi. Jangan. Kalau ibu-ibu ada yang suaminya selingkuh, setiap hari baca puisi Hairil Anwar. Aku kumpulan binatang jalang yang terbuang. Karena di akhir itu Bu, Hairil Anwar bilang begini, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bilang sama suami, sayang, aku percaya aku masih hidup 1000 tahun lagi. Langsung dia telepon selingkuhannya,
ada harapan kita. Dia masih punya semangat hidup 1000 tahun lagi. Kita mau nunggu sampai kapan? Bisa sampai jadi manusia purba kita. Jelas ya Bu ya? Jadi saya ulangi sekali lagi. Mujizat bukanlah apa yang saya mau yang harus terjadi, namun apa yang Tuhan mau. Ada seorang wanita berdoa untuk jadian sama suami orang. Tuhan buat mujizatnya. Tuhan buat mujizatnya. Buat. Apa buat mujizatnya? Putus mereka. Karena mujizat bukan apa yang saya mau yang harus terjadi, tapi apa yang Tuhan mau yang pasti terjadi. Setuju? Jadi kalau apa yang saya harapkan tidak terjadi, saya akan bersorak-sorai. Karena saya tahu tidak akan Tuhan tutup sebuah pintu tanpa membukakan pintu yang lebih besar dan dahsyat lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi intinya, what is miracle? Satu, segala situasi dan keadaan yang menjadikan kita lebih baik. Amin. Kalau kita cancer, lebih baiknya apa? Sembuh. Siapa yang percaya? Amin. Kalau rumah tanggamu diambang perceraian, apa keadaannya lebih baik? Pemulihan. Kita kadang-kadang dia izinkan kita melalui badai. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan saya nggak kuat, saya nggak kuat, saya nggak kuat. Tapi hari ini berkata Tuhan kuatkan aku sehingga aku hidup dalam kemuliaan. Mujizat bukan berarti semua persoalan kita langsung hilang. Tapi yang pertama dia membuat keadaan semakin baik. Yang kedua dia membawa kita lebih dekat dengan Tuhan serta makin dewasa dan bertumbuh dalam iman. Lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Ayub sampai berkata, tadinya aku mengenal Tuhan dari kata orang saja, tapi sekarang mataku memandang kemuliaan. Yang ketiga, mujizat adalah segala situasi dan keadaan yang makin menjadikan kita rendah hati dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau mujizat menjadikan kita sombong, itu bukan mujizat. Kalau mujizat menjadikan kita tinggi hati, itu bukan mujizat. Itu cobaan yang sedang terjadi dalam hidup kita yang harus kita manage supaya kita sadar, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerahnya. Jelas? Klik. Dan yang keempat, intinya mujizat segala situasi dan keadaan yang menjadikan kita makin membawa damai dan berdampak, sehingga kita dapat semakin menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Karena Tuhan mengizinkan mujizat pasti dengan sebuah tujuan yang baik. Amin. Selanjutnya, nah ini yang terakhir yang saya mau bahas. Apa rahasianya kita hidup dalam mujizat? Amin. Yang pertama, merendahkan hati. Sama-sama bilang, saya harus merendahkan hati. Saudara ingin alami mujizat malam ini? Belajar merendahkan hati. Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Alkitab bilang Allah melawan orang sombong. Pak, kadang-kala kau terlalu sombong. Adik-adik muda, kadang-kala kau terlalu arogan. Ibu, susah kau melihat mujizat. Engkau terlalu tinggi hati dan kau terlalu sombong. Jangan sampai penderitaan dulu datang baru kau sadar. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, apa rahasianya kita hidup dalam mujizat? Mendekat pada Tuhan. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Hari-hari ini pengkhianat masih banyak, betul? Penjahat masih banyak, penjilat masih banyak, hal-hal yang menyakitkan masih banyak.
Tetapi Daud bilang begini, hanya dekat Tuhan aku tenang. Pak, engkau stres bukan karena masalahmu terlalu berat. Engkau stres hanya karena engkau terlalu jauh dari Tuhan. Bu, ibu boleh menatap saya dan berkata, tapi pendeta nggak tahu siapa yang saya hadapi. Might be, I don't know. Tapi satu yang saya tahu, waktu kita menjauh dari Tuhan, hidup kita makin berat. Tapi waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita dapat berkata, aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kau. Yang setuju sama saya, katakan saya harus dekat sama Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang saya harus dekat sama Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Adik-adik muda, dekatlah sama Tuhan. Pak, dekat sama Tuhan. Bu, dekat sama Tuhan. Waktu kau dekat sama Tuhan, kau kaku. Melihat bagaimana Tuhan melatih engkau, Tuhan membawa engkau, dan Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman dahsyat yang luar biasa. Yang ketiga, apa rahasia yang kita hidup dalam mujizat? Buang konsep duniawi dan daging. Tapi dia udah menyakiti saya, pendeta saya mesti kalah. Saya juga manusia biasa, saya gak kuat. Itu konsep daging. Tapi konsep Alkitab bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Sama-sama bilang, saya harus sabar, Saya sabar. saya harus ngalah, Saya harus ngalah. saya berserah pada Tuhan. Saya berserah pada Dan saya melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan daripada yang keempat, yang terakhir. Saya udah pemain musik maju ke depan. Apa rahasianya kita hidup dalam mujizat? Percaya, bertahan, meyakini janji, dan buang tekanan intimidasi kegelapan. Bu, iblis pengen banget intimidasi hidupmu. You are finished, you can handle it, kamu gak bisa mengatasi. Adik-adik muda, intimidasi kegelapan akan bilang, masa lalu kamu kan jelek, hari depan kamu gak akan cemerlang. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus mau menolong kita. Yesus mau membela kita. Yesus mau menyelamatkan kita. Dan Yesus mau menjadikan hari-hari kita penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Saya mau kita semua kita beri. Di saat saudara ingin didoakan secara khusus, karena mungkin hari-hari ini saudara sedang galau gitu. Hari-hari ini saudara sedang panik. Hari-hari ini seperti ada pertanyaan, betul gak sih saya disayang Tuhan? Betul gak sih masih ada mujizat? Betul gak sih rumah tangga saya bisa dipulihkan? Betul gak sih hari depan saya akan cemerlang? Betul gak sih masa muda saya akan berkemenangan? Atau mungkin saudara berkata, hari-hari ini saya seperti overthinking. Hari-hari ini saya seperti gak ada semangat. Hari-hari ini saya seperti kehilangan api. Hari-hari ini saya seperti kehilangan visi dalam hidup saya. Dan saya tahu malam hari ini Tuhan kembali berbicara buat saya, bahwa roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang mau didoakan secara khusus, atau mungkin selama ini saudara rasa betul saudara mulai jauh dari Tuhan. Saudara ngerasa kok saya sekarang banyak kompromi dengan hal dunia. Dulu saya tuh deket banget gitu sama Tuhan. Dulu saya cinta banget gitu sama Tuhan. Tapi sekarang kok hari-hari ini saya kayak menjauh dari Tuhan. Saya terlalu duniawi gitu. Bacaan saya, tontonan saya udah gak ada waktu doa. Saya udah gak ada waktu baca Alkitab. Dan gak bisa saya hidup ini, capek gitu. Sama kembali kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini sudah berkata, saya udah mulai banyak benci orang ya. Wah, hari ini saya seperti gak tulus gitu hidup. Taruh juga tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara-saudara yang punya trauma, saudara seperti selalu nengok ke belakang, taruh juga tangan kananmu di dada. Nah, semua saudara ingin didoakan, ya, taruh tangan kanan saudara di dada. Angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Bapak, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Yesus mau. Yesus mau memulihkan, Yesus mau melepaskan, Yesus mau membebaskan, Yesus mau memberi jaminan, Yesus mau menuntun aku pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semua saudara yang angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku percaya Engkau tidak akan pernah gagal. Hari ini aku deklarasikan, Yesus mau
mau menolongku, mau membebaskan aku, mau menjamin hari depanku. Karena itu aku berjanji untuk mendekat kepada Tuhan. Aku meninggalkan segala hal-hal duniawi dalam hidupku. Lepaskan dan bebaskan aku. Karena aku mau hidup hanya bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bimbing aku berjalan dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Siapa yang percaya dia dijamah Tuhan hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Katakan, saya dijamah Tuhan. Hidup saya gak akan sama lagi. Hidup saya berkemenangan. Berikan tepuk tangan yang berdua. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Berikan tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus telah melakukan perbuatan karena berkasih. Terima kasih Bapa. Meteraikan anak-anakmu dalam kemuliaan-Mu. Sehingga ketika mereka kembali ke gereja masing-masing, api yang mereka dapatkan akan terus mereka bagikan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat Bali Nusa Dua Teater ini yang memberi kesempatan untuk kami beribadah. Berkat Tuhan di tempat ini. Pekerjaan di sini, show di tempat ini akan terus menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Semua yang bekerja di sini diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Ketua PGPI Pak Yonatan, boleh sebagai hamba-Mu boleh tetap menopang kegiatan-kegiatan gereja-gereja Tuhan di seluruh provinsi Bali ini. Terima kasih buat gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang digembalakan oleh Pendeta Yangke Ibu dalam kasih karunia Tuhan, terus menjadi berkat untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran kasih. Gereja-gereja lain yang juga bersama-sama dengan kami di tempat ini terus maju dalam kemuliaan Tuhan. Bali boleh bangkit dalam kuasa Tuhan. Malam ini malam yang baru, mujizat itu nyata. Semua sama-sama katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Come on, church. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, semua sama-sama katakan dengan bangga, di saatku. Amin. Haleluya. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Amin. Musiknya dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertutup, setiap hati terangkat. Kalau bukan karena kepentingan yang sangat mendesak, jangan ada yang bergerak ke sana kemari. Semua tetap di tempatnya. Biarkan Roh Kudus menjamah hidup saudara. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Malam ini adalah malam saudara. Malam ini adalah malam mujizat bagimu. Karena firman Tuhan jelaskan, kalau kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Mungkin selama ini kau terintimidasi oleh iblis. Aku berpikir memang kau akan sakit seumur hidup, tapi hari ini kau berkata, oleh biru Yesus saya disembuhkan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Atau mungkin hari ini kau berkata, kata dokter, aku gak bisa punya anak. Tetapi firman Tuhan katakan, sesuai dengan imanku jadi padaku, aku percaya ada sesuatu yang baik. Iman bukan berarti tidak mempercayai dokter. Tapi iman berarti saya percaya apa yang dokter katakan, tapi saya juga percaya Tuhan saya lebih besar dari dokter yang saya hormati dan hargai.
Jangan kita jadi Kristen yang cukup beriman lalu tidak mau ke dokter, atau sebaliknya ke dokter tapi tidak beriman. Kenapa kita nggak berjalan bersama-sama? Karena kita memang dikasih otak sama Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga dikasih iman. Kita dikasih semangat untuk berjuang, tapi pada saat yang bersamaan kita juga diberikan semangat untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Setiap saudara yang sakit dan percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengar firman Tuhan, Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepuk tangan buat yang sakit, dengan sakit akan disembuhkan. Jika kau percaya kuasa kesembuhan itu, letakkan tangan kakimu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas. Sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap seluruhnya pada Tuhan. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak cabutan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan kutuk, kuasa kegelapan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Gangguan sakit kepala, migrain, sakit pada mata, rambut, kebutaan, gangguan pada telinga, tuli, pecahnya gendang telinga, kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Gangguan sinusitis, polip di hidung, kami perintahkan bebas oleh kuasa Tuhan. Gangguan gusi, gangguan mulut, gangguan bicara, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh kebisuan keluar dalam nama Yesus. Mujizat mulai terjadi. Gangguan pada tenggorokan, infeksi. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi pada saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan yang akan terus membela kita, Tuhan yang akan terus menyertai kita, Tuhan yang akan terus melindungi kita. Tuhan akan membuat saudara menjadi kepala dan bukan ekor, dan saudara akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.